Kemon, ke Sulawesi Selatan guys. Kita bakal ngajak kalian keliling dari kota Makassar sampai ke Kabupaten Maros. Ada apa aja sih? Banyak banget. Ada benteng Fort Rotterdam sampai hutan kars di Ramang-Ramang. Kepoin aja terus guys. Kamu gak cemberut gitu kenapa sih? Pusing. Pusing, oh emang cuaca lagi nggak enak tuh kan di luar hujan. Anginnya juga kenceng, rubah-rubah cuaca. Ya wajar sih, pusing gara-gara itu ya. Enggak, pokoknya aku pusing deh, pusing. Pusing. Kamu usaha kayak ngapain? Cari yang anget-anget, minyak kayu putih kayak apa kayak. Oh iya. Ih, jangan marah-marah gitu dong. Guys, cewek tuh kalau lagi nggak enak badan, bawaannya suka marah-marah terus ya. Tapi kalau ngomong soal yang anget-anget, identik sama minyak kayu putih sih. Kalian udah pernah pakai dong minyak kayu putih? Menghangatkan kan? Nah, kalau kalian pengen tahu, kira-kira kenapa sih minyak kayu putih itu bisa menghangatkan? Yuk, kita intip episode kali ini di salah satu liputan yang udah disiapin sama teman-teman dari tim Tahu Nggak Sih? Spesial buat kamu. Iya, kamu. Risau isi jiwaku. Mau seluncuran di bawah air terjun alami kayak gini? Langsung aja datang ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Biasa disingkat Taman Nasional Babul tuh guys. Tahu nggak sih guys, hutan di sini dijaga banget kelestariannya. Itu tuh yang membuat keindahannya tetap cetar membahana. Meskipun masih indah kamu. Iya, kamu yang selalu di pikiranku. Hahaha. Kerennya lagi guys, air terjun dikelilingi tebing-tebing kars. Instagramable banget kan? Salah satu tempat favorit buat foto-foto nih. Buat adik-adik unyu, ada kolam khusus nih. Nggak terlalu dalam kok. Asiknya, kolam udah dilengkapi aneka wahana tuh. Yang terpenting sih, di sini bebas main air. Gak usah takut kepanasan. Banyak pohon yang bikin teduh nih. Oh iya guys, di sekitar Danau Kasikebo, kalian bisa melihat koleksi kupu-kupu. Saking banyaknya, Alfred Russel Wallace, ahli biologi asal Britania Raya, menjulukinya The Kingdom of Butterfly. Paling bagus datang ke sini pas musim kemarau. Kalau musim hujan, jumlah kupu-kupu nggak terlalu banyak ya. Biasanya kupu-kupu tinggal di taman penuh bunga kan. Mereka akan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Nah, kalau di danau ini, kupu-kupu hinggap di pasir. Anti mainstream deh pokoknya. For your info nih guys, kupu-kupu adalah serangga yang tergolong dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersiap sisik. Kebanyakan aktif pada siang hari ya guys. Ada juga sih kupu-kupu yang aktif pada malam hari. Namanya ngengat. Ada yang tahu beda ngengat dan kupu-kupu? Gini nih guys, kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah. Kalau ngengat cenderung berwarna gelap. Umumnya, kupu-kupu akan menegakkan sayapnya ketika hinggap di tempat tertentu. Sementara ngengat akan membentangkan sayap. Perjalanan kita masih panjang guys. Hutan kars Ramang-Ramang yuk. Letaknya nggak jauh dari Taman Nasional Babul. Dalam bahasa Makassar, Ramang-Ramang artinya awan atau kabut. Yaps, setiap pagi daerah ini selalu diselimuti kabut. Apalagi musim hujan kayak gini nih. Di sini, kalian bisa menikmati Taman Hutan Batu Kapur, Batu Kingkong, Sungai Putih, dan Kampung Berua. BTW, ada yang tahu kenapa disebut Taman Hutan? Tahu taman? Tahu? Tahu hutan? Hutan tahu. Tahu. Kalau taman hutan apa sih? Nah, itu dia yang belum tahu.
Kenapa disebut taman hutan? Taman tuh yang jelas biasanya sih ada rumput, Rumput. ada bunga-bunga kalau seandainya tempatnya asri. Mm-mm. Kalau nggak ada ya hanya pohon-pohon yang rindang. Pohon-pohon yang rindang. Tapi nggak terlalu tinggi karena kalau hutan pohonnya Kalau tinggi-tinggi tuh kan. jadi gini, kalau hutan pohonnya lebih besar-besar, Iya. tinggi-tinggi. Kalau taman yang sedang-sedang aja, yang Iya. kecil-kecil aja Iya. gitu Nah ya. kalau seandainya hutan juga ada binatang buas. Kalau di taman mungkin binatangnya Binatangnya kalau di taman Yang biasanya lucu-lucu kali ya ya. kayak masnya. Oh enggak, sorry, canda. kayak aku. Aku hancur, ku terluka. Nafasku. Tahu taman, Tahu bang, tahu hutan. tahu bang. Tahu taman hutan? Kenapa disebut taman hutan? Tahu nggak sih? Kalau dia taman banyak yang ditata. Kalau hutan nggak tertata. Jadi alami kalau hutan Alami, ya. ya. Nah kalau taman hutan, Kayaknya acak-acak kan bang. kok acak-acakan sih? Kayak Ada hidupnya ya? Curhat barusan ya? Iya bang. Hidupnya lagi acak-acakan? Iya bang. Kenapa? Diputusin? Itulah bang. Nggak Jomblo juga, pasti Bang. ya? Nggak, iya juga sih. Kelihatan dari mukanya. Aduh. Hancur, hancur cintaku. Sakit, sakit hatiku. Ya mungkin kalau kita menganggap bahwa suatu wilayah dimasukkan dalam istilah taman, yaitu menyangkut tentang keberadaan suatu hutan yang mungkin kita anggap tertata dengan baik, sehingga dia disebut dengan taman. Ya beda dengan hutannya yang betul-betul kita anggap vegetasi alami, tapi kalau hutan ini mungkin sudah ada turut campur tangan manusia, yang mungkin apakah dalam keteraturannya, dalam estetikanya dan lain sebagainya. Jelas ya guys bedanya, hutan berisi vegetasi alami. Nah, kalau taman hutan udah ada campur tangan manusia. Balik lagi ke Ramang-Ramang. Kalian bisa sewa perahu untuk mengelilingi kawasan wisata ini guys. For your info nih guys, Pegunungan Kars Ramang-Ramang udah terbentuk sejak puluhan juta tahun yang lalu loh. Saat itu, lempeng Australia mulai menumbuk tepian paparan Sunda. Akibatnya, muncul banyak retakan di batuan karbonat. Jadi deh, Pegunungan Kars. Sebenarnya guys, nggak semua pegunungan kapur disebut kars. Cuma yang mengalami karstifikasi. Maksudnya, udah terjadi pelarutan dan pengendapan batu kapur sampai terjadi perubahan bentuk lahannya. Lanjut ke Kampung Berua di dalam Pegunungan Kars. Kita harus melewati Sungai Putih dengan perahu. Selama perjalanan ke Kampung Berua, kalian bakal disuguhi pemandangan indah Kars. Di salah satu titik, ada terowongan yang terbentuk dari kars. Cakep kan guys? Sungai Putih dikelilingi hutan ponipa dan bakau khas Sungai Air Payau. Bikin Ramang-Ramang makin cantik tuh. Ini nih, Kampung Berua guys. Dalam bahasa Makassar, Berua berarti baru. Ada beberapa rumah panggung khas suku Bugis. Sebagian besar warganya masih satu keluarga besar tuh. Tahu nggak sih guys, nggak ada listrik di kampung ini. Masyarakat menggunakan energi listrik dari panel surya yang diberikan pemerintah setempat. Lanjut ke Batu Kingkong yuk. Ini nih yang namanya Batu Kingkong. Sekilas, batunya emang mirip muka kingkong ya guys. Banyak yang kesini untuk nyamain muka dengan kingkong. Foto-foto bareng maksudnya guys. Kalau ini namanya Taman Hutan Batu guys. Banyak yang menyebut kebun batu. Ada beberapa batu yang bisa didaki guys. Banyak batu yang tajam nih. Hati-hati ya. Nah, kalau udah di atas gini, tinggal cekrek sana cekrek sini di. Masih ada lagi guys, wisata prasejarah Leang-Leang. Batuan di sini udah dikelola oleh pemerintah. So, akses dan fasilitasnya lebih baik dibanding Taman Hutan Batu. Leang artinya gua guys. Yap, di sekitar sini banyak gua yang udah ada dari zaman prasejarah tuh. Tahu nggak sih guys, benteng paling terkenal di Makassar? That's right, Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini udah ada sejak tahun 1545. Awalnya dibangun oleh Raja Goa ke-9. Fungsinya sebagai markas dari pasukan kata kerajaan Goa. Kalau dilihat dari ketinggian, bentuk benteng mirip penyu yang mau masuk laut kan guys?
Bentuk uniknya ini dipercaya sebagai gambaran kerajaan goa yang bisa berjaya di darat dan di laut. Sama kayak penyu yang hidup di dua alam tuh. Dulunya guys, benteng terbuat dari tanah liat. Terus, pada pemerintahan Raja Goa ke-14, konstruksi benteng diganti jadi batu padas. Batu tadi berasal dari pegunungan Karsmaros, Sulawesi Selatan. Sebelum diambil alih Belanda, bangunan ini disebut Benteng Ujung Pandang. Namanya berubah jadi Fort Rotterdam pada masa penjajahan Belanda. Oh iya guys, nama tersebut diambil dari nama daerah di Belanda, tempat asal lahir Cornelis Pilman. Pada zaman Belanda, benteng beralih fungsi jadi pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Iya, pada tahu nggak sih guys, kenapa Fort Rotterdam dibangun dekat laut? Tentu aja agar memudahkan pengawasan. Posisi strategis nih, untuk melihat musuh mendekat. Gak hanya itu guys, laut juga berfungsi memperlancar kegiatan perekonomian. Pada tahu dong, zaman dulu kerajaan di Indonesia berdagang dengan negara lain melalui laut. Ngomongin soal benteng, sebenarnya pengertian benteng itu apa sih? Ada yang tahu? Tahu nggak sih apa itu benteng? Benteng itu binatang bukan? Binatang yang kayak gimana tuh? Yang ada ininya. Banteng. Oh, Ini benteng. oh ini benteng. Benteng itu banteng beda lagi. Oh, benteng apa ya? Benteng apa? Kurang tahu, yang tahu benteng Takeshi. Tahu nggak sih apa itu benteng? Benteng is a game that the kids play in physical education class, and there's like a castle wall. I think it's from Japan. Which one again? The game? Benteng. Benteng what? Benteng Benteng Takeshi? Takeshi, yeah. Yeah, Benteng yeah, I know Takeshi. it, yeah. Yeah. Benteng Takeshi. We play it with the kids at school. Okay. Okay. So benteng is Benteng Takeshi. Game from Japan, right? Game from Japan. Okay. Thank you. Bener apa salah ya? Selangkah bila diriku terlalu mencintaimu, jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Tahu nggak sih apa itu benteng, Bang? Benteng. Mm-mm. Benteng semacam apa? Apa namanya itu? Tembok. Tembok. Oke. Nah. Terus? Ya semacam tembok sih, Hmm. ya penghambat gitu. Penghambat. Ah. Tembok penghambat. Iya. Penghambat atau penghalang? Atau apa nih? Semacam apa lah? Semacam? Pagar gitu. Semacam pagar. Ah. Tembok atau pagar? Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Panjang deh. Benteng itu suatu bangunan yang mempunyai nilai historis. Nah, contohnya benteng Rotterdam. Nah, mengapa dikatakan bernilai historis? Nah, itu tadi karena dia berkaitan dengan peninggalan Belanda, ya. Belanda yang berfungsi sebagai benteng pertahanan. Tuh guys, benteng adalah bangunan dari batu atau tanah yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Masih di Sulawesi Selatan nih, gak jauh dari kota Makassar, ada benteng peninggalan kerajaan Goa lainnya tuh. Namanya Benteng Somba Opu. Awalnya, benteng digunakan untuk pusat perdagangan dan pelabuhan. Pada tahun 1669, Benteng Somba Opu dihancurkan oleh VOC. Baru pada tahun 1980, benteng ditemukan lagi. Akhirnya tahun 1990, Benteng Somba Opu jadi objek wisata bersejarah. Untuk mengenang benteng yang pernah jaya ini, dibuat jalan Somba Opu. Sekarang jadi pusat oleh-oleh khas Makassar tuh guys. Pantai yang ini wajib disamperin kalau ke Makassar ya. Yoi, Losari. Pantai ini dikenal pusat makanan laut. Saking banyaknya, sampai disebut warung terpanjang di dunia. Ya iyalah, panjangnya sampai 1 kilometer tuh. Salah satu jajanan khasnya pisang epe. Itu loh, pisang kepok yang dibakar. Lalu dipepek atau dipipikan pakai alat khusus. Terus dikasih gula cair. Murah rasa lainnya juga ada tuh. Mulai durian, coklat, sampai keju. Siap dicobain. You make me this, bring me up, bring me
kita bakal ngajak kalian berkuda di Malino. Ke Malino guys. Tenang dulu, minum-minum dulu deh. Biarin yang ini lewat ya. Tahu minyak kayu putih nggak? Tahu bang. Pernah pakai nggak? Pernah bang. Nah, hangat nggak? Hangat bang. Hangat ya. Nah, tahu nggak sih kenapa minyak kayu putih itu hangat di kulit? Karena ada zat di dalamnya itu bang. Ada zat yang terkandung di dalam minyak kayu Iya. putih. Zat apa itu yang membuat hangat? Nggak tahu pula bang. Kita.